Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mengikuti pelajaran, memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah hadir semuanya? Bagus, pintar. Di sini Ibu akan mengajar kalau kelasnya sudah bersih. Coba lihat di sekitarnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, itu dibuang. Sudah bersih? Baiklah, kita akan memulai pelajaran. Hari ini Ibu akan mengajar di tema hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran kedua. Ada yang senang bermain? Tentunya senang semua ya dengan bermain. Baiklah, Ibu di sini punya media. Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh yang diperagakan guru, siswa dapat mempraktikkan gerak kelenturan tubuh, dominan bagian atas, sederhana, dan rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengetahui berbagai kegiatan, menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan tempat. Yang kelima, melalui tanya jawab, siswa menyebutkan 3-5 terwujudnya bersatu dalam keberagaman di tempat bermain dan sekitar rumah dengan benar. Ibu akan terlebih dahulu membacakan dan diikuti dengan seksama. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tentu dapat mengakibatkan penyakit, demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika kita terkena, dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika kita ingin bermain, bersihkan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membantu bermain menjadi aman dan nyaman. Coba, tadi sudah dibacakan teks tempat yang bersih aman untuk bermain. Kalau lingkungan bersih, kita bermain lebih nyaman dan juga lingkungan bersih sehat untuk kita. Seperti ada genangan air, itu kalau kita tempat bermainnya kotor, akan menimbulkan sarang nyamuk, yaitu bisa mengakibatkan demam berdarah contohnya. Terus misalnya kalau tempat bermainnya kotor, banyak pecahan kaca dan kerikil-kerikil yang berserakan, maka kita bermain juga tidak akan nyaman. Bisa luka terkena pecahan kaca dan kerikil. Nah, jadi dengan itu kita harus membersihkan tempat bermain terlebih dahulu kalau kita ingin bermain dengan nyaman. Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan hidup bersih dan sehat. Di situ
ada perilaku hidup bersih dan sehat. Di situ ada mencuci tangan, menggosok gigi sebelum tidur, setelah makan, dan juga sebelum makan harus mencuci tangan. Itu contoh yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Coba, Ibu juga sudah punya gambar yang bisa mencontohkan tempat bermain yang bersih. Sudah dilihat? Bagus kan? Nah, jadi Ibu harap anak-anak Ibu kalau ingin bermain di tempat yang bersih, aman, kita harus membersihkannya terlebih dahulu supaya kita terhindar dari penyakit dan tidak ada yang luka terkena pecah-pecahan dan kerikil. Nah, siapa yang suka bermain bola? Di sini Ibu punya bola. Punya bola. Tahu kan dengan bola? Ini gunanya untuk bermain sepak bola bisa, futsal, dan juga bisa juga untuk voli. Tapi di sini Ibu akan mengajak anak-anak Ibu untuk bermain bola, permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Sudah dilihat contohnya? Nah, Ibu sekarang akan membagi kelompok terlebih dahulu, yang dimana kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Sebelumnya, Ibu akan mempraktekkan terlebih dahulu dengan cara bermain dari mengoper bola dari depan ke belakang. Mengoper bola dari belakang, dari depan, dan kemudian dioper ke teman di belakang. Seperti ini. Dan seterusnya. Setelah itu, bagi kelompok yang menang, Ibu punya sedikit tambahan nilai supaya lebih semangat dalam mengikuti pelajarannya. Coba, sudah dibagi semua kelompok? Ya, bagus. Dan selanjutnya, di sini coba kalian perhatikan dalam bermain. Dalam bermain tadi, kita harus selalu saling menjaga keseimbangan, kekompakan, supaya bisa menang dalam pertandingan, dan juga kita tidak ada yang namanya musuhan, marah-marahan dengan teman kelompoknya. Coba, Ibu mau tanya, sikap bersatu dalam bermain itu apa saja? Yang pertama, ada kompak. Yang kedua, harus kerja sama. Yang ketiga, ada yang tahu? Apalagi? Nah, untuk yang ketiga, tidak membeda-bedakan. Dalam kelompok kita harus memiliki 3 sikap bersatu dalam bermain ini, karena dengan adanya sikap bersatu dalam bermain, ada kekompakan, kerjasama, tidak membeda-bedakan, itu kita akan tercapainya apa yang kita inginkan. Dalam perlombaan kita bisa menang dan juga bisa mendapatkan
hadiah maupun juara yang kita inginkan. Nah, baiklah. Di sini Ibu punya dua gambar. Ada yang bisa membedakan. Di gambar pertama, itu di kelompok pertama orang 5 di situ sangat kompak karena dengan kekompakannya dia kerjasama, bola yang dioper dari depan ke belakang tidak terjatuh seperti gambar kedua. Maka dari itu kita supaya tercapainya keberhasilan dalam bermain, kita harus menjaga persatuan dalam bermain. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tadi sudah dibagi kelompok. Baiklah, kelompok itu silakan diskusi dan Ibu akan memberikan tugas pada halaman 29 dan itu kerjakan sekarang. Mengingat waktu sudah hampir jam pelajaran hampir habis, Ibu menugaskan di rumah dan jangan lupa dikerjakan dengan teman kelompoknya tadi. Minggu depan Ibu akan mengecek hasil diskusi dari kelompok-kelompok. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.